Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu untuk minggu keempat Desember 2024. Akhir bulan lah ya. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara 100% secara personal. Dan bila kamu temukan ada pesan-pesan yang kurang berkenan dengan suasana hati kamu, diabaikan aja. Dianggap ini sebagai reading for fun ya, jangan ditanggepin terlalu serius banget gitu. Oke, ada Page of Cups, Six of Cups, ada The Tower, dan juga Judgment. Ya, beberapa di antara kamu ada yang lagi jatuh cinta nih, saya lihat. Lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga, suasana hati yang merekah. Ya, Page of Cups ini adalah sosok anak muda yang usia-usia sekitar 25 tahun, 20-an gitu ya. Tahulah kalau misalnya yang umur 20-an itu energetik banget ya. Rasa antusiasnya di dalam dunia percintaan itu gimana? Bergetar-getar, ya kan? Ada Six of Cups, ada reunian, ada kembali bersama lagi merajuk cinta. Mungkin tadinya kamu ada berantem sama pasangan kamu, atau kamu udah sempat break up, udah sempat putus gitu ya. Tapi ada di sini keinginan untuk kembali, suasana hati yang sangat menyenangkan, melibatkan kecintaan anak-anak, hewan. Ya, kalau di rumah itu kan yang paling disayang seorang tua itu kan pasti, kalau enggak hewan peliharaannya, anaknya kan gitu ya. Ya dua-duanya itu setara, anaknya dengan hewan peliharaannya. The Tower. Wow, ada sesuatu yang shocking, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang boom, explode. Ya, itu dia di dalam suatu hubungan ya. Tadinya baik, enak banget gitu, cinta-cintaan, berbunga-bunga, banyak star gitu ya kan. Tapi tiba-tiba berantem, tiba-tiba ada yang mungkin nggak ngeklik di hati, terakhir ya gitu deh. Ada Judgment. Ya di sini ini sepertinya pertanda ini adalah ujian di dalam suatu hubungan. Kalau misalnya sebenarnya ujian itu nggak hanya terjadi pada hubungan yang baru saja aja ya dijalin. Ya untuk hubungan yang udah lama bahkan sekalipun pasti ada ujiannya gitu. Nah, semakin dia besar ujiannya itu, artinya hubungan itu semakin kuat. Tapi kalau hubungan masih baru, ya mungkin hal-hal kecil pun udah kerasa gitu, ada yang ngambek gitu ya kan. Nah, itu dia tuh. Makanya orang kalau udah berumah tangga ya, makin berumah tangga makin banyak ujiannya. Enggak hanya dari orang ketiga, biasanya kan gitu. Kalau enggak hanya datangnya dari orang ketiga, bisa jadi dari anak-anak lagi, tanggung jawab. Ada judgment. Untuk judgment, sorry, ada judgment lagi. Untuk judgmentnya, saya ngelihat ini seperti fairness, keseimbangan. Sepertinya butuh keseimbangan, bersikap fair, bersikap adil, equal antara kamu dengan pasangan ya. Jangan ada ibarat yang merasa lebih mendominasi, merasa lebih berhak, yang mengatur, atau oh kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Ya gimana pun pasti pasangan yang lain ngerasa enggak ini ya, merasa terkekang gitu. Oke, untuk Page of Cups-nya saya klarifikasi ya untuk Scorpio. Scorpio ada Four of Wands. Untuk Four of Wands-nya ada Two of Justice, sorry, saya kira ini Two of Swords. Ya, the bottom of the deck-nya ada The Empress. Wow. Four of Wands, Justice, King of Cups. Sini saya lihat suasana hati kamu tenang deh, damai, peace ya. Ini King of Cups ini dia duduk nih di tengah-tengah air nih. Ada batu gitu ya kan, airnya masih
kena sama dia, ada starfish, ada situasi di sekitar dia sebenarnya nggak terlalu comfortable untuk dia duduk di sana ya, nggak gitu nyaman gitu, tapi dia bisa bersikap tenang. Dia bisa tenang, nggak peduli dia dengan situasi di sekitar dia. Dia ngerasa bahwa pusat ketenanganku itu adalah pikiran dan hati gitu. Ya, ini sosok yang memiliki empati yang tinggi, dia hangat pembawaannya, ramah, dan ada affection. Dia suka memberikan nasihat, saran, pandangan untuk membangkitkan atau memotivasi orang-orang di sekitar dia. Yang kalau dibilang cintanya ini dewasa, tulus lah gitu ya. Ini bisa jadi adalah pasangan kamu, atau ini bisa jadi adalah kamu. Dan ada justice, seperti ada beberapa di antara kamu yang mungkin sekarang kepikiran untuk nikah nih. Kepikiran untuk menikah. Ada juga yang dealing dengan acara selebrasi, semacam upacara. Ya ini sehubungan dengan Natal ya, tahun baru, kita udah tahu ya. Tapi yang pasti ada beberapa di antara kamu bakalan ketemu dengan banyak orang. Ya, ada orang ketiga juga di sini. Enggak cuma satu orang, misalnya kamu ketemu sama satu cewek, kalau kamu tujuannya untuk cari cewek misalnya ya, atau cowok, yang dapat, yang ketemu, yang ngeklik di sana nggak akan cuma satu aja, lebih dari satu. Oke, ada Six of Cups, dan untuk Six of Cups-nya kita lihat. Six of Cups, ada Ten of Swords, Ten of Swords, Four of Pentacles, dan juga Two of Pentacles. Ya, entah kenapa ya, kamu di sini bimbang, pengen sih gitu kembali. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang pengen balikan dengan pasangan kamu ya, setelah udah evaluasi diri, setelah udah menenangkan hati. Oh, aku pengen kembalilah, gimana pun dia adalah pasanganku, dia yang udah menemani aku selama ini gitu ya. Pengen kembali tapi ada kebimbangan, ada kekhawatiran. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang ngejalin hubungan ya, yang masih baru sekitaran 1,5 tahun gitu ya, 1,5. Di sini saya ngelihat ada keinginan untuk menikah, ada keinginan untuk lebih serius ke jenjang yang ini ya. Kalau justice itu kan berhubungan dengan surat menyurat legalitas. Kamu mungkin ngerasa nyaman bersama dengan si dia itu, tapi kamu belum siap sepertinya dari segi finansial. Ya, kamu masih khawatir dengan pekerjaan kamu, dengan finansial kamu. Ya, manakala kalau aku langsung menikah, pengeluaran langsung plus, aku nggak punya backup. Jadi gimana dong? Ya kan? Tapi kamu di sisi lain juga khawatir, takut kehilangan si dia. Apalagi kalau misalnya si dianya ini udah menuntut ya, kapan dong nikah, masa pacaran terus gitu ya kan. Kalau kamu benar-benar serius, ya udah langsung nikahin aku katanya. Ya, kalau kamu nggak serius, ya udah aku biar cari yang lain. Kalau dia ngomong udah seperti itu ya kan, pasti kamu jadi takut kehilangan. Sementara kamu udah suka, udah sayang, udah cinta sama dia gitu ya kan. Nah, dia ngancam misalnya gitu, kan jadi takut ya. Oke. Untuk the Tower, Scorpio. Untuk the Tower-nya ada the Magician, King of Swords, dan juga Five of Cups. Wow, kenapa ini? Kenapa ada Five of Cups ya? Saya ngelihat seperti ada situasi hubungan kamu dengan pasangan ini
melibatkan komunikasi mungkin dalam bentuk yang spontan, nggak mateng gitu kan, nggak dipertimbangkan dulu, nggak mikir-mikir dulu. Ada bentuk komunikasi yang menimbulkan masalah, kesalahpahaman, bisa jadi miskomunikasi ya. Jadi boom, ada yang merasa tersinggung, sakit hati, jadi ngerasa nggak dihargai gitu. Ya, padahal aku udah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi aku kayak nggak dihargai deh gitu ya kan. Nah, makin kesini kamu makin melihat dengan jelas, ah, kayaknya dia memang nggak menghargai aku deh, ya gitu ya. Jadi muncul ketidakyakinan, yang tadinya ada yakin untuk menikah lebih serius, jadi muncul di sini keraguan untuk serius ya, ke jenjang yang lebih serius. Oke. Untuk judgmentnya Scorpio, ada the World, ada Five of Wands, ada Eight of Wands. Ya, untuk debat mau dedeknya ada Six of Pentacles ya. Kan kalau misalnya mau menikah itu kan ada biaya ya, modal. Apalagi kalau nikah sama seseorang yang memegang teguh dengan adat. Ada biaya adat tertentu, harus sekian-sekian gitu ya. Contohnya orang Batak misalnya ya, harus ada kasih mahar perempuannya mahal banget gitu. Nah, kalau nggak sesuai maharnya kan pening ya, maharnya harus 100 juta 200 juta misalnya ya, pening lah, konflik batin jadinya ya kan. Saya ngelihat di sini ada semacam konflik antara kamu dengan si dia ya, masalah mungkin ini berkenaan dengan masalah komitmen tadi ya. Dari segi financial ada yang belum siap ya, dan saya ngelihat si dia juga di sini gimana ya, saya ngelihat si dianya di sini konflik batin juga. Dia jadi seperti berkompetisi. Dia ini untuk Five of Wands bisa juga menjadi simbol bahwa dia pengen pernikahan dia dengan kamu lebih heboh, lebih baik, lebih mewah dibandingkan yang lain gitu. Nah, semacam ada bentuk kompetisi yang dia hadapi, yang dia lagi dealing gitu ya, orang-orang di sekitar dia atau mungkin dari keluarga dia yang menciptakan bentuk energi ini di dalam dirinya sendiri gitu. Nah, ini kadang ini bisa explode, itu merembes itu ke kamunya, ke hubungan kamu dengan si dianya ya, keluarganya, teman-temannya, atau orang-orang di sekitarnya. Dia lihat mungkin pernikahan atau kemewahan pernikahannya itu wow gitu ya kan. Nah, dia nggak mau kalah di sana. Aku juga bisa ya, jadi dia menuntut sama kamu gitu ya kan. Nah, udah dituntut ya kamu jadi pening sendiri, jadi bimbang, tiba-tiba di sini jadi nggak yakin. Aduh, kalau dia nuntut aku harus cepat-cepat, sementara kita juga baru kenal, kayaknya lebih bagus nggak usah deh. Mungkin itu ya salah satu pemikiran di sini. Ya, ada yang LDRan nih, beberapa di antara kamu yang jauh tempatnya. Ya, beda negara ada juga. Ya. Untuk beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Sagittarius Aries Leo. Ini mungkin si dia ini bakal melakukan perjalanan, banyak juga kegiatan-kegiatan yang dia kerjakan ya, selesaikan.
bisa hubungan dengan aktivitas di rumah ini kalau saya ngelihat. Ya, tapi ada juga melibatkan perjalanan. Oke, saya buka spiritual guidance-nya. Kira-kira apa spiritual guidance untuk Scorpio? Spiritual guidance-nya Scorpio. Not all of us can do great things, but we can do many small things with great love. Enggak semua kita itu bisa melakukan hal-hal yang besar ya kan. Tapi dari hal-hal kecil pun, kalau itu niatan dari hati, itu tulus, ya itu bahkan lebih baik daripada sama sekali enggak melakukan apapun ya kan. Nah itu dia tuh, saya ngerasa di sini ada semacam enggak dihargai gitu. Kayak pengen lebih. Mungkin kamu udah banyak memberi, udah banyak memberi di sini dalam artian bukan cuman finansial aja ya, bisa juga dari segi perhatian, motivasi, semangat. Tapi kayak kurang terus apa yang kukasih itu sama dia. Jadi wah nggak dihargai nih. Mungkin gitu ya. Atau kamu mungkin sebaliknya yang ngerasa kurang gitu ya kan. Kamu ngerasa nggak cukup dari pasangan kamu. Nah di sini spiritual guidance ini berkata bahwa hal-hal kecil pun itu sangat bermakna loh. Itu sama itu seperti hadiah ya. Kalau misalnya kita ulang tahun seseorang ngasih kita hadiah, jangan lihat dari harganya ya kan. Dilihat dari niatnya, ketulusan hatinya gitu. Okay, you have already done so much in your life. Be proud of yourself. Kamu udah banyak melakukan hal-hal yang baik di dalam hubungan kamu dengan si dia. Udah, kamu seharusnya bangga lah sama diri kamu karena kamu sejauh ini bisa melakukan yang terbaik yang kamu lakukan. Kalau nggak dihargai itu urusan dia kan gitu ya kan. Nah ini masalahnya di sini ada, bukan masalahnya ya. Bahasa saya kadang belepotan, mohon maaf untuk teman-teman Scorpio. Dia kan buat semacam mau kasih hadiah ya. Dan hadiahnya ini dia tukangin sendiri tuh, nggak perfect ya, nggak sempurna. Nggak ada cinta yang sempurna gitu ya kan. Tapi ya ada usaha dia di sana, ada effortnya ya. Dihargai gitu ya kan. Oke, demikian untuk Scorpio, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.